Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Bagaimana kabarnya, Pak, untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Dini kabarnya? Alhamdulillah, Pak, sehat juga. Sepertinya Bapak sedang ada suatu hal yang dipikirkan ya, Pak? Iya, betul sekali Bu Din. Ya. Ini ya terkait ada permasalahan di kelas saya ini selalu kesiangan ya. Jadi ini mengganggu selalu kesiangan hadir di kelas. Jadi ini mengganggu konsentrasi saya sebagai guru dan juga kepada murid-murid saya. Karena ketika dia datang, otomatis saya dan juga murid-murid saya melihat ke arah pintu begitu. Jadi ini sangat mengganggu sekali terhadap keberlangsungan pembelajaran. Begitu, Budin. Oh, jadi terdapat siswa yang sering terlambat datang ke sekolah sehingga membuat pengalihan konsentrasi ketika belajar. Seperti itu, Pak? Iya, betul sekali, Oke. Budin. Kalau boleh tahu nih, Pak, penyebabnya itu kenapa, Pak? Nah, setelah saya tanya ke murid tersebut, Ya. dia menjawab ketika dia ada kalanya ketika dia datang terlambat ke tempat pengajian, maka dia diberi pelajaran oleh ustadznya itu paling belakang ya karena sesuai urutan murid yang datang ya ketika sampai di tempat pengajian begitu. Karena menurut aturan di pesantren itu siapa yang dulu hadir ya maka dia yang diberi pelajaran terlebih dahulu seperti itu, Udin. Ya, ya, ya. Jadi Sehingga apa? ya sehingga pulang ke rumah itu dia kan telat. Nah, dia Ya, harus harus mandi dulu dan juga nyiapkan hmm, seragam dan sebagainya hingga ke sekolah itu terlambat pada akhirnya seperti itu. oke. Jadi siswa paham tersebut terlambat karena kegiatan di pesantren seperti itu ya, Pak. Iya, betul Dan sekali. mungkin kurang memperhatikan jadwal sekolah mungkin ya, Pak. Iya, Ya, mungkin dari sini, Pak ya, dari percakapan kita kali ini nih, hal apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita? ya. Em, saya harapkan melalui pertemuan saya dengan Bu Dini ini mendapatkan sebuah solusi terbaik bagaimana caranya supaya permasalahan ini bisa diselesaikan. Begitu, Bu Din. Oke, baik, Pak. Insya Allah ya, Pak ya. Kita pecahkannya bersama. Kemudian nih, Pak, rencana atau tindakan apa agar harapan Bapak tersebut itu dapat terwujud, Pak? Iya, eh saya sudah merencanakan suatu eh, solusi ya, satu solusi di mana saya menyelidiki terlebih dahulu ya. Saya kemudian akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk menelusuri bahwa betul tidak anak tersebut ketika datang terlambat ke pesantren misalkan ke tempat pengajiannya ya, ke tempat Ya, ngajinya, kemudian dia diberi pelajaran yang paling belakang. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan orang tua, kemudian saya akan berkomunikasi juga dengan ustadznya ya, tempat dia mengaji ya. supaya ada solusi baginya tersebut ya lagi ke sekolah seperti itu. Oke. Jadi menurut saya itu kan rencana Bapak itu sudah sangat bagus ya, Pak. Dengan adanya komunikasi dari pihak sekolah dengan orang tua maupun dengan pihak yang ada di pesantren. Mungkin seperti itu ya, Pak. Iya, Ya. Nah, yang ingin juga saya ya. iya dan juga saya akan meminta saran dan pendapat juga dari teman sejawat. Mhm. Barangkali mereka bisa memberi masukan kepada saya eh, untuk bermasalah juga seperti itu, Budin. Wah, bagus sekali ya Pak dengan adanya kolaborasi tersebut. Selain itu Pak,
adakah hal lain yang dapat Bapak lakukan untuk menanggulangi siswa yang terlambat datang tersebut, Pak? Mungkin ada hal lain, Pak, yang dapat Bapak lakukan? Iya, Budin. Ada yang saya pikirkan Ya. eh, itu berikan mengingatkan kepada anak tersebut tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat soal tahun pelajaran. Ya, Hmm. jadi mengingatkan rekan kelas bahwa tidak boleh, bahwa itu yang akan saya ingatkan. Mungkin dia akan lebih hati-hati ketika saya ingatkan ketika dia ke sekolah akan terlambat gitu, maka Hmm. dia bisa 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 menghitung waktu dia berangkat dari rumah seperti itu. Iya, iya. Solusi yang kedua yang menurut saya mungkin bisa diterapkan seperti itu, Budin. Oh iya, ide yang bagus ya Pak ya. Dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas, kemudian dengan harapan siswa tersebut lebih mampu mengefektifkan waktu mungkin ya Pak. Iya, Iya. Menurut Bapak nih ya Pak, dari solusi yang sudah Bapak utarakan tadi, manakah solusi yang akan Bapak dahulukan? ya. Solusi yang akan saya dahulukan itu tadi yang pertama ya, yang pertama itu saya akan meminta izin kepada kepala sekolah ya, kemudian Hmm. berkolaborasi dengan meminta, Iya. kemudian komunikasi dengan orang tua didik ya, Hmm. siswa orang kemudian saya akan berkomunikasi juga dengan Pak Ustadznya ya, dengan Pak Ustadznya bisa didahulukan, misalkan saya akan memberikan saran kepada pihak pesantrennya tempat dia mengaji Hmm. untuk mendahulukan murid tersebut kalau yang udah sekolah begitu ya, kalau yang sekolah minta didahului ya, tidak pulangnya itu tidak terlambat ya dari tempat ngajinya. Nah, sehingga dia bisa leluasa datang ke sekolah tepat waktu begitu, Budin. Oh iya, baik, Itu baik. solusi yang akan pertama saya jalankan seperti itu. Oh iya, semangat sekali ya Pak ya. Selanjutnya nih Iya. Pak, untuk yang selanjutnya, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam memecahkan permasalahan tersebut, Pak? Yang akan membantu saya, pihak-pihak yang akan membantu saya tentunya yang pertama adalah kepala sekolah, terutama kepala sekolah di saya ya, Ya. dengan orang tua murid, kemudian yang keempat Pak Ustadz yang ada di pesan tersebut itu orang-orang yang akan terlibat dalam rencana solusi yang saya. Ya. Maaf putus-putus, Pak. Halo, Ya. apa diulang, Budin? Ya, boleh. Untuk pihaknya tadi coba diulang, Iya. Pak. Eh, Pihak-pihak yang akan terlibat tentunya di sini yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, dan yang kedua berkomunikasi dengan sejawat ya atau guru yang ada di sekolah saya, kemudian komunikasi dengan orang tua murid, kemudian saya komunikasi juga dengan Pak Ustadz di tempat pengajian itu ya. Seperti itu orang-orang yang akan terlibat dalam solusi. Oke. Jadi dengan mengadakan kolaborasi ya Pak dengan berbagai pihak. Iya, Nah, selanjutnya nih Pak, kapan Bapak akan merealisasikan tindakan tersebut? minggu ini ya saya akan konsep ini ya, kemudian saya akan jalan minggu ini kan saya mulai menjalankan, mudah-mudahan
Halo, Budin? Ya, oh iya. Kedengaran? Ya, Halo? putus-putus. Iya, sok. Hah? Dah, dilanjutnya. Ulangi? Sok, cobian. Ulangi ya. Ya Pak, kemudian nih Pak, kapan Bapak akan merealisasikan tindakan tersebut Pak? Nah, saya akan merealisasikan eh, ini sebenarnya ya. Mulai besok saya akan merencanakan lebih matang. Saya akan seperti apa mulai dari meminta sekolah ya, kemudian komunikasi teman sejauh dan juga komunikasi dan juga insya Allah minggu ini akan saya realisasikan Bu, Oh, oke. supaya ini Hmm, bisa segera terselesaikan. ya, mudah-mudahan ya Pak. Semoga apa yang direncanakan Bapak dapat mencapai tujuan yang diinginkan Pak. Amin, amin ya Hmm. Allah. Nah, Pak, jadi bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan diskusi kita kali ini? Alhamdulillah saya sangat senang sekali Budin ya. Saya Ya, merasa dibantu oleh Budini untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Jadi saya eh, sudah lega sekarang, jadi bisa berkomunikasi ya dengan Budini, kemudian bisa menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi. ya, ya. Terima kasih Budin. Ya, sama-sama Bapak. Saya tunggu ya Pak kabar selanjutnya setelah Bapak melaksanakan apa yang menjadi tujuan Bapak, apa yang Bapak rencanakan. Nanti kita ngobrol lagi. Saya ingin tahu nih Pak, bagaimana perkembangan siswa tersebut. Ya siap Budin, tentu saya akan melaksanakan ini dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan lancar dan nanti setelah ini berjalan dan hasilnya bagaimana nanti akan saya komunikasikan juga dengan Budini Ya, ya. mengenai ini ya, mengenai permasalahan ini. Oh iya, Terima terima kasih kasih Bapak. sebelumnya Budini. Sama-sama Bapak. Sekian ya Pak ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dini, kita selamat berjumpa kembali ya. Iya Bu. Eh, Setelah melakukan proses coaching nih, bagaimana proses proses coaching tadi Bu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, Alhamdulillah Bu untuk proses coaching tadi prosesnya berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Apa yang membuat Bu Dini bisa menilai kalau prosesnya memang berjalan lancar Bu? Ya, untuk proses coaching kali ini saya sudah memenuhi alur tirta ya Bu, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu dapat menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Begitu Bu? Oh, iya, iya. Ya, bagus ya. Ya, Selanjutnya boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. iya Bu. Jadi selama saya mengamati proses coaching ya Bu, Ya, hebat, sudah saya anggap sangat bagus ya proses coachingnya berjalan sesuai dengan alur tirta, di ya, mana Ibu sudah bisa menanyakan tujuan kepada coach, terus Ibu juga sudah bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, terus Ibu juga sudah memancing coach untuk eh, memunculkan strategi atau langkah dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, Ibu juga sudah memunculkan tanggung jawab coach ya dalam permasalahan tersebut. ya, Tuh, Ibu juga bisa melemparkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, yang di mana pertanyaan itu sangat membantu coach dalam menggali ide-idenya untuk menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. iya Bu. Terus Ibu juga sudah bisa menciptakan suasana nyaman ya Bu ya, sehingga coach itu lebih nyaman untuk menyampaikan segala sesuatu tentang permasalahannya. Oh ya Bu, bagaimana nih pendapat Ibu mendengar penilaian saya seperti itu? Ya, Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih. Eh,
Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas penilaian yang Ibu berikan pada saya berkaitan dengan proses coaching yang sudah saya laksanakan dengan Koci tadi Bu. Terima kasih sekali Bu. Ya, ya sama-sama. Sukses selalu ya Bu Dini ya. Selalu lancar dalam menjalankan proses coaching. Kira-kira nih ya Bu ya, kompetensi apa yang Bu Dini ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali terkait coaching, yaitu saya itu ingin lebih memahami kembali alur Tirta ya Bu, agar dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Bu Dini terus ingin menggali, mendalami mungkin ya tentang alur Tirta supaya proses coachingnya berjalan dengan baik ya. Terima kasih ya Bu Dini ya, sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta ya. Sukses selalu Bu Dini ya. Sekian pertemuan kali ini ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Am. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Am, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Selanjutnya ya, Bu Dewi akan melakukan coaching ya betul? Iya Pak. Saya ingin membicarakan ini beberapa hal, boleh? Iya boleh Pak. Iya, pada coaching kita hari ini, kompetensi apa yang Ibu kembangkan untuk coaching hari ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan sesuai dengan kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh iya. Bagus sekali itu Bu Dewi. Selanjutnya saya akan bertanya juga ini kompetensi mana yang ingin dikembangkan ya secara spesifik yang ingin diobservasi begitu Bu Dewi. Oh ya, kompetensi yang spesifik mungkin saya ingin mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu ya Bu Dewi. Ya, selanjutnya terakhir indikator atau ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching terhadap coach ya hari ini. Oh ya, indikator pencapaian yang saya harapkan ya Pak, di mana coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan dia bisa menempuh langkah-langkah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Silahkan Ibu sekarang melakukan coaching ya kepada coaching. Mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak. Ya, Silakan. Bu Dewi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terkenging di eta Pak. Di unmute Pak. Oke. Di mute. Siap. Terkenging ditutupnya kameranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Ibu Dini, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat sore juga Bu. Gimana kabarnya nih Bu Dini? Kabar saya sedang kurang baik Bu.
Ya, pantas saya lihat Ibu itu terlihat sedikit murung ya, Bu ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Bu Dini. Silahkan sampaikan saja, jangan sungkan-sungkan ya. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu, saya dapat berbincang dengan Ibu untuk kali ini. Kebetulan Bu, untuk saat ini saya masih bingung ini Bu. Jadi ada siswa saya kelas 1 yang masih belum hafal huruf dari A sampai Z dan juga belum hafal, belum paham bilangan 1 sampai 10. Seperti itu Bu. Jadi anak tersebut mengalami kesulitan Bu ketika mengisi sebuah evaluasi. Seperti itu, Bu. Oh iya ya Bu ya. Jadi ada siswa Ibu yang memang di kelas 1 ini belum hafal huruf ya Bu ya. Selain huruf mungkin untuk bilangan juga dia belum hafal ya Bu ya. Iya, Bu, Sementara seperti itu. ya. Nih Bu Dini, dari diskusi kita kali ini pastinya ada harapan ya Bu Dini ya. Harapan apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita sore ini Bu? Tentu ya, Bu, dengan adanya percakapan kali ini, saya menginginkan adanya, berharap adanya sebuah solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Seperti itu, Bu. Oh iya. Bentar Bu, sebentar. Iya. Bisakah Ibu menceritakan kesulitan yang dihadapi oleh anak tersebut, Bu? Secara lebih detail mungkin. Oh iya, baik, Bu. Jadi seperti ini ya, Bu. Ketika awal masuk sekolah itu kan saya terlebih dahulu mengadakan sebuah asesmen diagnostik pada seluruh siswa, Bu. Saya mendapatkan hasil dari asesmen tersebut, ternyata ada beberapa siswa yang belum memahami dan belum hafal huruf dari A sampai Z, juga belum memahami bilangan 1 sampai 10. Nah, setelah menginjak bulan kedua pembelajaran di semester 1 ini, ternyata dari beberapa siswa tersebut masih ada satu siswa yang memang mengalami kendala, mengalami hambatan, yaitu belum paham juga Bu, bahkan susah hafal dalam memahami huruf-huruf serta masih mengalami kebingungan ketika harus membaca bilangan. Seperti itu Bu. Oh iya Bu ya. Begini Bu, kira-kira kebingungan seperti apa yang siswa tersebut rasakan tuh Bu ya kira-kira? Oh iya, jadi begini Bu. Ketika siswa tersebut itu mau menulis, mengisi lembar evaluasi, sebentar ya Bu. Ini ada bocil, sebentar. Diulang ya Bu, maaf. Ya, enggak. Jadi begini Bu, ketika siswa tersebut mau menuliskan atau mengisi lembar evaluasi, jadi siswa tersebut itu selalu bertanya Bu kepada saya, Bu bagaimana isinya? Nah, ketika saya berikan bimbingan secara individual, saya memberikan bimbingan bahkan memberitahu huruf apa saja yang harus dia isikan atau bilangan berapa yang harus dia tulis pada lembar evaluasi, siswa tersebut itu tetap masih bingung. Bahkan sering saya menuliskan kembali huruf-huruf pada bukunya dan menuliskan bilangan. Jadi ketika dia mau menuliskan huruf dan bilangan tersebut harus dibaca dari awal. Misalnya, ketika anak tersebut mau menulis kata huruf C, jadi dia harus membaca dulu dari awal A, B, C baru ditulis. Begitupun dengan bilangan. Dan saya rasa hal tersebut itu kurang efektif. Bahkan yang saya amati ketika pembiasaan membaca sebelum pembelajaran, siswa tersebut itu cenderung kurang memperhatikan dan lebih ke mengabaikan. Seperti itu, Bu. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Jadi walaupun sudah melalui bimbingan ya Bu ya, tapi iya, Bu. siswa tersebut terlihat lebih ke mengabaikan ya Bu ya. Iya, Bu, Eh, seperti itu. Kira-kira nih Bu ya, langkah atau strategi apa yang akan Ibu ambil untuk menghadapi
situasi yang seperti ini, Bu? Sampai sejauh ini saya berpikir saya akan membimbing siswa tersebut ya Bu, secara individual setiap pembelajaran di kelas. Saya pun akan membuat jadwal les membaca sepulang sekolah. Jadi jika untuk siswa lain itu bertemu dengan saya 1 minggu sekali, nah untuk siswa tersebut mungkin dijadwalkan setiap hari Bu bertemu dengan saya. Kemudian mencoba kembali untuk mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak orang tua. Jadi saya akan menjalin kolaborasi dengan pihak orang tua dengan harapan bersama-sama dalam membimbing siswa tersebut. Seperti itu mungkin Bu. Oh iya ya Bu ya. Iya, Masya Allah hebat ya Bu ya. Usaha Ibu sangat gigih ya untuk bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Bahkan Ibu akan melakukan pendampingan secara individual ya Bu ya. Itu Iya Bu. benar suatu usaha yang sungguh-sungguh menurut saya Bu. Bagus sekali itu Bu. Selain itu ya Bu, apakah ada langkah atau strategi lain? Oke, untuk strategi mungkin saya akan kembali mengkaji ulang atau memilah dan mencari tahu gitu Bu, gaya belajar apa nih anak tersebut, siswa tersebut itu gaya belajarnya seperti apa? Mungkinkah visual, auditori, ataupun kinestetik. Dengan cara seperti itu mungkin saya akan lebih mudah menerapkan gaya belajar untuk siswa tersebut dan siswa tersebut akan lebih cepat paham mungkin ya dengan materi apa yang atau dengan cara yang seperti itu dengan gaya belajar yang tepat mungkin siswa tersebut akan lebih cepat hafal juga terhadap huruf dan bilangan. Mungkin itu Bu. Oh iya ya. Keren Bu ya. Ya, terima Jadi kasih Ibu Ibu. mau menentukan murid ya, bagus. Menurut Ibu nih, strategi atau cara mana yang paling efektif untuk diterapkan nih Bu? Ya, kalau untuk strategi mungkin yang pertama itu selain tadi kan sudah berkomunikasi dan juga mungkin terlebih dahulu saya cari tahu dulu gaya belajarnya mungkin ya Bu. Agar usaha saya itu Iya. tidak sia-sia mungkin. Jadi tepat sasaran. Seperti itu mungkin Bu. Iya, oke. Bagus ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu Dini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Iya Bu. sendirinya akhirnya menemukan ya Bu ya. Semoga Bu, ini adalah awal yang baik ya Bu ya untuk selanjutnya. Lalu ini Bu, kira-kira siapa saja yang bisa mensupport dalam hal ini yang akan Ibu libatkan? Oke, mungkin untuk permasalahan ini saya akan berkolaborasi ya Bu dengan orang tua karena untuk siswa itu tidak terlepas dari bimbingan secara individual baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi dengan harapan dengan adanya kolaborasi yang kuat, yang erat itu akan cepat berhasil mungkin itu Bu. Jadi peran orang tua sangat berperan penting dalam hal ini. Ya, bagus Bu ya. Jadi menurut Ibu memang peran orang tua itu sangat penting ya untuk Ya. anak-anak mereka selain Ibu sebagai gurunya. Terus Bu ya, kapan nih? Kapan Ibu akan merealisasikan langkah-langkah ini kira-kira Bu? Ya mudah-mudahan ya Bu. Saya berharap itu mudah-mudahan kalau untuk realisasinya dari mulai minggu depan akan mulai terbentuk jadwal les membaca dan mudah-mudahan 1 semester ini ada perkembangan ya Bu. Perkembangan terhadap anak tersebut. Ya, amin Bu ya. Ya. Semoga setiap strategi atau langkah yang Ibu ambil menghasil sesuai yang diharapkan oleh Bu Dini ya Bu ya. Ya, Ibu dari percakapan sore ini ya, apa yang dirasakan telah Ibu dapati dari obrolan kita sore ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, sedikitnya saya itu menemukan solusi ya Bu dari permasalahan saya ini. Saya lebih memahami langkah saya harus seperti apa dalam menangani siswa tersebut, yaitu dengan cara melaksanakan pembelajaran secara individual dan menjalin kolaborasi dengan orang tua. Saya
Pokoknya saya tunggu ya Bu ya kabar Iya, iya. selanjutnya. Saya udah nggak sabar nih, pengen buru-buru ngobrol lagi sama Bu Dini, Siap, siap, Bu. mendengar hal-hal yang sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat sore ya Bu Dini ya. Terima kasih kembali, Ibu. Selamat sore. Ya, oke Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Nah, bagaimana Bu Dewi? Tadi sudah proses coaching ya. Gimana, berjalan lancar atau gimana, Bu? Ya, sudah melakukan proses coaching dan alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar, Pak. Alhamdulillah ya, selamat ya Bu Dewi. Mudah-mudahan ada ada peningkatan ya yang Ya, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Dewi? ya boleh Pak. Boleh. Pertama ya, apa yang sudah Ibu lakukan ya pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Dewi? Ya, indikator pencapaian yang saya lakukan itu, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya Pak ya. Iya. Dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak. Dan saya juga sudah melemparkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya untuk bisa menggali ide-idenya dalam menyelesaikan permasalahan, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Menurut ya pengamatan saya tadi saya sebagai observer proses tadi coaching Ibu ya sudah berjalan dengan baik ya dan proses alur ceritanya sudah berjalan dengan baik ya dan dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya coaching tadi. Jadi selamat ya Ibu sudah baik melakukan coaching Ya, ya luar biasa ya, luar biasa apa yang sudah Ibu Dewi lakukan. Yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi yang di coaching oleh Ibu ya terhadap coach yang mempunyai masalah-masalah ya lain ya Bu ya, ya. ya. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Sebelum kompetensi apa yang ingin dikembangkan terhadap coaching ya, coaching sudah dilakukan. Pak, tekankan ke depannya itu ingin lebih mendalami proses coaching dengan alur Tirta melalui tahapan-tahapan yang runtut ya Pak, Iya. sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Dan saya akan terus akan sering berlatih coaching dengan mungkin rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Ya, oke. Terima kasih Bu Dewi. Tetap semangat ya untuk menjadi coaching ke depannya supaya lebih baik lagi. Makin banyak guru-guru yang dibantu sama Bu Dewi ya. Baik. Mudah-mudahan pendidikan juga lebih maju khususnya di sekolah Bu Dewi dan bagi sekolah-sekolah lain yang juga bisa membutuhkan Amin. Ya, terima kasih ide-ide Pak. atau ya saya Ya, sampai terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Ya, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabarnya Bu Dini juga? Alhamdulillah saya sehat, Bapak. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Ya. Ya.
Sebelum melakukan coaching, saya ingin membicarakan beberapa hal terhadap Bapak. Bagaimana Pak? Sudah siap? Iya. Oke. Pada Baik, Bu. coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya Pak, dan Iya. dinilai akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee itu dari Bapak. Nah, jangan lupa nih Pak, harus sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak. Iya. Siap. Siap, Bu Dini. Nah, sekarang nih Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya lontarkan kepada Bapak. Bagaimana Pak, sudah Iya, siap baik, Bu belum? Dini. Oke. Iya, siap. Oke, yang pertama nih Pak ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya, yang pertama adalah kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh, baik. Jadi tadi Begitu, Bu Din. ya. Jadi ada kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan Iya, aktif, dan iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya, Pak? iya, Oke. Nah, betul. kemudian yang kedua, Pak, bagaimana penilaiannya menurut Bapak atau apa terhadap apa yang akan dikembangkan, Pak? Kompetensi atau spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan coachee, Bu. Oh, baik. Nah, kemudian itu teh lepatnya. Cut. Ulangi ya, Pak. Bapak beri langsung karena spesifik. Oh, nah. Oh iya, lepat. Ulangi ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Bapak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini, Pak? Ya baik, Budin. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu ya mendengarkan aktif ya dari coachee ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot juga kepada coachee. Oke. Seperti itu, Budin. Oke. Kemudian nih Pak, yang terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Bapak yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, baik, Budin. Yang saya inginkan dari proses coaching hari ini yaitu saya ingin menemukan ya solusi permasalahan coaching tersebut bisa menemukan solusi atau dari permasalahan yang beliau hadapi ya. Kita bisa menemukan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Begitu, Budin. Wah, ya, bagus sekali ya Pak ya. Semangat ya Bapak. Jadi dengan beberapa ketercapaian yang tersebut, tadi Bapak menyebutkan berharap adanya solusi ya Pak dari permasalahan tersebut. Iya, Kalau betul sekali. juga. Oke Bapak, terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Silakan sekarang Bapak melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Yang semangat, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Pak. Iya, siap Budin. Ya, Terima silakan kasih. Silakan Bapak sekarang untuk melaksanakan proses coaching, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu Dewi? Alhamdulillah, Pak Am. Pak Am, gimana? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong ini Bu Dewi ada yang mau disampaikan kepada ya, ini tetap sampaikan Dewi. Iya, Pak Am ya, saya minta ya. Ya, boleh. Ini, Pak Am, saya kan mengajar Inggris ya.
kebanyakan siswa di kelas saya itu masih belum mempunyai kamus, baik itu kamus dalam bentuk buku ya Pak, atau kamus secara digital, misalkan lewat HP kan ada Iya. ya kamus ya. Sedangkan dalam pelajaran bahasa Inggris itu, kan kamus itu penting ketika ada vocabulary yang diketahui atau terasa asing untuk si murid ya. Mau tidak mau kita harus mencari sumber untuk bisa mengetahuinya gitu Pak. Jadi pembelajaran yang saya lakukan serasa kurang efektif rasa Pak. Oh iya itu ya permasalahannya ya, ditemukan masih ada siswa yang tidak mempunyai kamus ya itu. Padahal memang salah satu penunjang keberhasilan dari pembelajaran bahasa Inggris memiliki kamus ya, Bu Dewi begitu ya. Iya. Nah, apa dari pertemuan kita hari ini apa yang Ibu Dewi harapkan? Saya ya kita dari permasalahan ini sehingga saya bisa menciptakan pembelajaran yang efektif yang tidak terkendala dengan seperti tidak adanya kamus gitu Pak. Oh ya seperti itu. Nah, Bu Dewi, adakah rencana atau strategi apa yang ingin Bu Dewi lakukan mengatasi permasalahan yang Ibu Dewi hadapi saat ini? Kalau saya setiap ya saya ingin melakukan program menabung ya. Setiap hari murid-murid saya harus bisa menyisihkan uang saku mereka untuk bisa ditabungkan, entah itu 2.000 atau punya uang saku lebih, boleh lebih dari 2.000 juga, walaupun sedikit demi sedikit, tapi kan kalau itu rutin ya Pak Iya. ya, insya Allah akan menjadi banyak bisa untuk beli kamus yang diperlukan. Oh ya seperti itu ya. Bagus Ya, sekali menurut saya yang saya dengarkan tadi mulai menabung ya pada anak. Jadi usaha memanajemen keuangan ya belajar manajemen. Jadi peserta didik kita ya misalkan diberikan uang jajan berapa memilihkan iya, iya, Pak. untuk ditabung demi kebaikannya sendiri untuk disimpan dan nanti bisa dibelikan kamus. Ya ini bagus sekali menurut saya ini ide-ide yang bagus juga. Nah, ada gak ide lain karena kan memang kalau berdasarkan waktu ini memerlukan cukup waktu ya bisa menengah lainnya lain alternatif punya untuk mengatasi permasalahan ini. Iya, iya, Pak. Untuk Ya, strategi lain rencana akan berkoordinasi ya dengan orang tua murid ya, untuk memberi pemahaman lebih pentingnya supaya ya. memfasilitasi anak-anak mereka untuk bisa membeli kamus untuk memenuhi pembelajaran bahasa Inggris ya Hmm. Pak ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Orang tua, jadi supaya orang tua itu lebih memperhatikan terhadap fasilitas yang diberikan kepada anaknya ya. Karena Iya. keberhasilan suatu pembelajaran juga harus ditunjang dengan prasarana yang ada yang diberikan kepada eh, anak mereka. Nah, Iya. ini eh, eh, hambatan-hambatan lain untuk menjalankan solusi yang Bu Dewi akan jalankan. Iya. Kan mungkin ya Pak ya, hambatannya ketika Ya, saya eh, program menabung itu, sementara kan sekolah saya di ya Pak, iya, masih ada siswa yang dikasih uang saku cuma 2.000 ya Pak ya. Jadi iya. mungkin mereka bingung nanti kalau mereka sisihkan cuma punya uang nanti mungkin habis ya.
akan Iya, nggak kebagian lah buat jajan gitu. Mungkin itu hambatan paling sulitnya karena memang kondisi keluarga murid-murid saya itu masih dibilang rendah ya. Petani, kadang ada juga yang buruh tani lah masih iya. serabutan gitu, Pak. Dari dua solusi yang tadi Ibu utarakan ya Bu, manakah yang akan lebih dulu Bu Dewi jalankan Ya, dari yang dua akan solusi tadi ya? saya lebih dulu jalankan ya, mungkin saya ingin menanamkan program menabung itu ya Pak ya, supaya untuk melatih murid-murid saya untuk bisa menyisihkan uang saku mereka, tapi demi kepentingan mereka untuk mencapai pendidikan yang Iya, lebih ya. iya bagus sekali. Saya akan melakukan yang itu, yang Oh, ya, menabung. yang solusi yang pertama ya, yang Ibu utarakan. Nah, eh, Iya. solusi oleh Bu Dewi, siapakah orang-orang yang akan terlibat dalam rencana tindak lanjut ini, Bu Dewi? Ya, untuk yang akan saya baca, Pak, pertama orang tua murid ya. Terus yang kedua mungkin saya akan berkoordinasi dengan wali kelas mereka ya Pak ya. Supaya ada dukungan penuh dari wali kelasnya juga atau mungkin nanti bisa dibantu lewat kas sekolah, kas kelas ya mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin akan lebih terbantu. Oh iya ya, seperti itu ya. Bagus sekali, Bu Dewi. Mudah-mudahan rencana yang Bu Dewi jalankan terrealisasi dengan baik ya dan lancar. Nah, selanjutnya eh, Putus-putus Pak. Pak, maaf putus-putus. Pak, maaf. Pak, Bapak majikan Uju nangis eta mah. dari HP-nya dipindahkan konsep barusan Pak ya. mungkin. Kapan akan di? Halo, 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 Iya, udah Pak. ada? Halo, Ustaz. Udah jelas Pak. Iya, siap, siap. Bentar. Eh, dari tadi solusi yang Ibu utarakan tadi ya, bagus Ya. sekali. Kapan ini akan direalisasikan? Akan dijalankan oleh Bu Dewi? Untuk merealisasikannya, insya Allah besok saya mau mensosialisasikan dulu ya program yang akan saya lakukan. Terus mungkin 2 hari selanjutnya saya akan memulai program itu ya, mulai program menabung. Mungkin mulai 2 hari ke depan lah Pak, saya akan memulai program itu. Iya, baik. Terima kasih Bu Dewi ya. Itu bagus sekali rencananya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Dewi ini berjalan dengan baik ya dan hasilnya juga baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Jadi bagaimana perasaan Bu sekarang melakukan percakapan kita hari ini? Ya, setelah melakukan diskusi kali ini dengan Bapak ya, Alhamdulillah, saya merasa senang, merasa lebih lega, dan merasa terbantu ya Pak ya. Bapak Ya, bisa menggali ide-ide saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak. iya sama-sama ya kabar selanjutnya dari apa yang sudah menjadi tujuan Bu Dewi ini berjalan dengan baik ya. Nanti jangan lupa beritahu kembali lagi pada saya ya tentang keberhasilan atau pelaksanaan solusi yang Bu Dewi jalankan ya Bu Dewi ya. Ya, nanti kita bertemu berbincang-bincang kembali ya Pak. Semoga ada Iya, harapan-harapan terbaik lah akan muncul. iya pasti ya. Semangat Bu Dewi ya untuk melakukan atau menjalankan solusi yang Bu Dewi tawarkan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian ya untuk percakapan kita hari ini Bu Dewi.
Iya, Mudah-mudahan Pak. ke depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Am? Sudah selesai ya proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Dini sudah Ya, selesai. bagaimana tadi proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Dini. Tadi Alhamdulillah. coachingnya sudah menemukan Ya, bagaimana Pak? Halo? Halo Pak? Masih ada? Ya, putus-putus ya Pak. Keluar. Halo Pak Am. Halo, halo. Ya, halo Pak. Sudah kembali? Halo? halo, halo. Ya, alhamdulillah ya Bapak. Bagus. Sudah kembali? Sudah. Oke. Ya meskipun signal yang tidak bisa diajak kerjasama ya Pak, Kompromi. tapi tetap semangat ya Bapak. Iya, Iya. iya. Oke Pak. Setelah tadi Bapak melaksanakan coaching, kemudian saya melakukan observasi proses coaching Bapak bersama coachee. Di sini saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan Pak. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bagaimana Pak, sudah siap? Iya. Siap, boleh ya, Bu Dini. Siap. Oke, yang pertama nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak tadi? Iya. Pada coaching kali ini, ya menurut saya ini saya sudah memenuhi ya alur cerita ya, karena pada prosesnya saya menanyakan tujuan ya, kemudian masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alur tersebut dapat menggali coachee ya, menemukan atau menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi terbaik yang beliau dapat di proses coaching. Oh iya, baik. Alhamdulillah ya Pak, berjalan lancar ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik. Iya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mengutarakan ya Pak proses coaching tadi. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan proses alur sudah sesuai dengan alur tirta dan Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Sebentar Pak. B. Kedap. Ulangi ya Pak, pertanyaan kedua. Oke Pak, sekarang saya akan mencoba memaparkan ya Pak, apa yang telah saya amati tadi. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik, sesuai apa yang Bapak utarakan, dan proses alur sudah sesuai dengan alur kita.
baik itu dari mulai tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah terlaksana dengan baik. Dan Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Seperti itu ya Pak? Ya, ya. Iya, alhamdulillah ya Pak. Luar Ya, biasa. terima kasih Bu Dini. Iya, luar biasa. Apa yang sudah diberikan pada proses coaching kali ini, mudah-mudahan sukses ya Pak ke depannya dan diberikan Amin, kemudahan, amin, amin. ya, diberikan kemudahan pada Amin. proses coaching ke depannya. Amin, amin ya. Ya. Terima kasih Bu Dini. Ya, yang terakhir nih Pak, ini Pak, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup. Kompetensi Ya. apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Iya, tentunya saya akan lebih memahami ya, akan lebih menggali ya tentang proses alur cerita ini agar dalam melakukan coaching ke depan bisa lebih baik ya dari sekarang dan bisa menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki dari coach ya, sehingga coach ini dapat tergali dari menemukan langkah-langkah strategis beliau dapatkan proses dengan mereka, dengan saya ya, mereka dengan saya. Seperti itu, Budin. Oke, semangat ya Bapak ya. Semangat dalam melaksanakan coaching di lain waktu kembali. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Iya, ya, ya Bu Dini ya, terima kasih. Semangat untuk mendalami kembali alur tirta. Demikian observasi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya Pak. Amin, amin. Ya, saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beres? Beres pangintennya. Udah. Beres. Ya. Omat mankeun kayaknya. Iya. Wabi tinggal heula. Abi mah iya. Wabi tinggal bisi teu Deh, pulang ini mah pulang nyata nu observasi. Kumaha? Enggak, ulang naon. Tadi kacau Abi anu jadi observer, anu jadi anu Abi observer sate di teh nu ngawitan teh. Abi tekan ke dipotong, Pak. Udah nya jadi kan ke dipotong kalem, dipotong-potong. Ya, tapi asam tuh tadi nu kita hari ini coach dan kita eta teh aya ente. Beda eta mah teh wajib, nu penting dan nilai pertanyaan dengan rubrik penyesuaian rutinitas seperti itu. Oh. Pasti mah pertanyaan Bapak nggak saya kompetensi yang dikembangkan, yang lebih spesifiknya Bu Dini ya. Udah tos aya. Oke, ku abi tinggal heulanya Bu Dew. Di sini Bu Dewi teu kasimpen ke kan 2 kali ngerekam ieu. Oke, ku kitu kieuna urang pami sekirana misalkan oh iya rada teu aya, oke urang rekam deui gitu. Sing aya we. Nya bisi. Nya. Ayo mah ada resep ya teh, kan resep da. Itu geus adaan sok dipoto heula dipoto. Dipoto Pak. Sok resep yang Bu Dewi jeung Bu Dewi. Bu Dewi ya punung. Bu Dewi. Nah, tangian terus bari sosonoan. Bu Dewi leungit itu mending adan. Saya nu ngarekam kene Ibu Dewi. Bu Dini. Oh iya teh jiga nama Pak keluar. Sia bisi can karekam bieu. Acan di keula Pak. Nah. Oh aya keneh. Udah heula batunya Pak, bisi henteu ke.